Ya, Anita Murjani. Oke. Dia ini kena kanker stadium 4. Udah 4 tahun kena kanker ini. Sampai akhirnya di tahun keempat dia koma. Ketika koma, dokter bilang umurnya tinggal 36 jam. Karena apa? Ruhnya itu keluar dari tubuhnya, masuk sebuah lorong gelap. Tiba-tiba di ujung lorong itu ada sebuah suara. Kamu tahu nggak kenapa kamu sampai hampir mati kayak gini, sampai kanker stadium 4? Karena kamu selama ini, kalau punya emosi negatif, kamu pendem terus. Menurut Mas Faiz, bener nggak kita sering kumpul, sering ketemu sama orang yang settle, sudah makmur, udah selesai secara finansial, itu bisa nular apa nggak sih menurut Mas Faiz? Gini, kalau Anda mau niru orang gitu ya, orang ini kok nasibnya baik, saya mau niru. Apakah dengan hanya kumpul dia otomatis nasib kita baik? Ya enggak. Bahwa ketularan iya, kecepatan dikit-dikit iya, tapi bagaimana supaya bisa niru benar-benar nasibnya? Nah, itu ada beberapa layer yang perlu Anda tiru. Yang pertama, layer paling luar ini mungkin kebiasaannya apa-ngapain. Dia ngapain, siapa yang dia lakukan. Dengan sering kumpulan kita jadi ikut-ikutan dia. Iya, iya. Gitu kan, itu yang pertama. Tapi ini nggak cukup, Mas. Layer kedua, kalau layer kedua namanya pola. Mas Faiz, kalau kita ingat gitu, zaman pas waktu sekolah atau kuliah itu di kampus, itu kan anak yang rajin-rajin gitu ya. Itu kan mesti dilem sama guru gitu ya. Sing bandel-bandel, dimanggeli guru gitu. Tapi ketika kemudian melihat dia ketika tumbuh dewasa gitu, tidak sedikit mereka yang bandel. Jadi orang. Nah, jadi orang. Ini kan kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti tolong dijawab oleh Mas Faiz. Tapi sebelum itu, aku pengen jawab dulu beberapa pertanyaan. Berapa Mas kalau total solution? Total solution kalau online itu 2.900.000. Kalau offline 39. Daftarnya di bio admin. Kalau bundling dapat diskon. Ya. Kalau bundling dapat diskon. Ikut dua-duanya dapat diskon, teman-teman. Nanti aku sampaikan ke Mas Dani. Oke, monggo Mas Faiz, dijawab Mas Faiz. Tadi gimana pertanyaan, Mas? Anak ketika rajin, ya, yang dulu rajin gitu kan, kalau besar gak jadi orang. Begitu pula sebaliknya, kan banyak yang kayak gitu. Ya. Ya, makanya saya itu termasuk orang yang percaya bahwa kita semua ini masih koma belum titik. Koma belum titik. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu ketika belum mati. Kita masih berevolusi. Nah, kenapa anak yang kayaknya rajin ini sekolah begitu gede nggak jadi? Anak-anak yang bandel itu jadi. Ada beberapa teori yang misalnya. Ada teori psikologi yang bilang begini, Mas. Anak bandel itu seringkali kreatif, ya, punya leadership, risk taking gitu kan. Gimana itu ciri-ciri pengusaha berhasil kan? Out of the box gitu ya. Out of the box, punya keberanian melawan arus gitu kan. Sementara yang rajin, yang itu kadang-kadang just follow the system. Ya jadi orang sih, tapi ya biasa gitu. Jadi bendahara, jadi kasir, jadi manajer gitu aja cocok, yang lurus-lurus kan, ya nggak kreatif gitu. Bener, ya pinter ya jadi pegawai yang lurus gitu, Mas. Ya lumayan hidupnya, tapi ya kan bahaya kalau misalnya dia bendahara jadi kreatif gitu kan, bahaya, Mas. Nah itu bener. Ya bener, Mas. Jadi itu diantara teorinya lagi teori tentang masalah entrepreneurship. Jadi entrepreneur itu ya memang begitu, biasanya kecilnya nakal, kecilnya ngelawan arus, memberontak, punya inisiatif, kritis gitu kan. Tapi preman juga begitu. Nah ini mau jadi entrepreneur, jadi preman gitu. Jurusan mana ini kira-kira? Itu Mas, saya kira itu. Oke. Jadi makanya ini saya kira ini memberi harapan buat orang tua yang merasa punya anak kok nakal waktu kecil, nggak mau nurut. Anak saya nomor 3 itu begitu, Mas. Begitu. Jadi pokoknya default answer dia itu no. Disuruh apapun pertama enggak gitu. Ayo sholat Ahmad enggak gitu. Tapi saya selalu punya harapan. Dulu guru saya lihat anakmu ini khos ini. Jangan dimarahi kalau lagi nakal. Ini yang gantikan kamu nanti dia. Guru saya dulu begitu bilangnya. Nah, makanya siapa? Ada yang rajin, ada yang baik, ya kita kembangkan potensinya. Ada yang nakal, ya disabari.
Orang belum selesai semua, masih Belum koma, belum selesai. titik. Ibarat nyapu durung resik, urung mari. Nah, Urung mari kok di komentar nyapu gak resik lho, durung mari rek nyapu. Gitu. Apa sih? Terus ini Mas, ada nggak Mas Faiz satu kalimat ajaib gitu yang kemudian ketika kalimat itu diulang-ulang sebelum atau sesudah tidur ya, atau gimana lah seperti cara kerjanya otak itu yang paling efektif untuk memprogram atau menginstal software kemakmuran di dalam diri sehingga hidupnya orang itu bisa berubah gitu dengan mengulang-ulang kalimat itu. Aku pengen terus mengkampanyekan ini gitu supaya teman-teman tuh oke, semuanya boleh hilang kecuali satu, harapan gitu. Nah, ini salah satu langkah yang bisa dilakukan. Bagaimana Mas Faiz? satu kalimat yang paling powerful ya, paling ajaib. Yang pertama saya koreksi, bukan harapan. Kenapa false hope itu sangat berbahaya, Mas? Oke. Jadi punya harapan yang itu juga berbahaya. Saya cerita dulu namanya ini sindrom apa Stockton syndrome kalau saya nggak salah. Oke. Jadi Anda bisa baca di buku namanya Good to Great dari dia bilang orang yang hebat itu bukan yang punya harapan palsu, tapi yang face brutal reality. Mengatasi realitas brutal kita dihadapi dengan penerimaan gitu ya. Kan dia ini dulu ditangkap di perang Vietnam, Mas. Ditangkap di penjara, disiksa begitu. Dia lihat banyak teman-temannya itu punya harapan, nanti saya akan bebas ketika Natal, saya akan bebas di tahun baru. Lama-lama orang ini akhirnya putus asa, Mas, mati. Karena harapannya palsu. Karena ternyata nggak bebas. Iya. Akhirnya patah hati. Lah yang selamat kata dia adalah orang-orang menghadapi brutal reality itu dengan penuh dua hal ini yang mau saya sampaikan ini. Berarti bukan harapan menurut saya yang paling penting. Tapi love and gratitude. Love and gratitude. Di situ aja jadikan mantra Anda. Jadikan zikir Anda. Jadi cuma ada dua, jangan sisakan hati Anda selain dua itu. Nah, ini ada ceritanya, Mas. Ada seorang wartawan dari India tinggal di Singapura namanya Anita Murjani. Dia ini kena kanker stadium 4. Udah 4 tahun kena kanker ini, sampai akhirnya di tahun keempat dia koma. Ketika koma, dokter bilang umurnya tinggal 36 jam. Karena satu persatu anggota tubuhnya, organ tubuhnya shutdown. Wah, ini 36 jam lagi mati. Akhirnya dipanggil suaminya, dipanggil kakaknya terbang dari India ke Singapura untuk menemani lah ketika mau mati ini. Nah, tiba-tiba dia mengalami yang namanya near death experience atau NDE ya. Ada banyak berita tentang NDE ini. Dan hampir semuanya mengalami hal yang sama. Orang yang mati suri ini. Nah, dia seakan-akan ruhnya itu keluar dari tubuhnya. Itu dia bisa lihat kalau sakit dokternya. Lalu dia sedang tidur begini, ruhnya itu keluar, bisa lihat kalau sakit dokternya. Dan masuk sebuah lorong gelap, tiba-tiba di ujung lorong itu ada sebuah suara, Anita, tahukah kamu kenapa kamu sakit parah seperti ini? Tidak tahu saya. Karena kamu begini. Mau nggak kamu saya tahu supaya sembuh? Mau. Gini caranya, gini. Tiba-tiba dia seakan-akan balik lagi dari mana? Dari masuk orang tadi itu, tiba-tiba dia balik masuk ke tubuhnya dan melek lagi, Mas. Bangkit dari koma. Dokternya kaget, loh, kok malah melek lagi? Wong ini udah siap-siap mau mati gitu ya. Nah, begitu dia melek lagi itu, dia ingat omongan suara tadi itu, dia praktekkan selama 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu, dia sembuh. Boleh keluar dari rumah sakit. Dan biasanya kanker itu menyisakan sisa ya, akan balik lagi gitu. Ada namanya trace, ada jejaknya gitu. Nah, kemudian dia praktekkan terus sampai disampaikan suara tadi itu selama 2 bulan. Dan jejak kankernya itu hilang sama sekali. Dan pengalaman dia ini dia tuliskan dalam buku judulnya Dying to Be Me. Anita Murjani, Anda bisa lihat. Anita Murjani. Perlu mau mati dulu untuk jadi orang seperti saya, dia bilang itu. Dying to Be Me. Nah, pertanyaannya adalah apa yang diomongkan suara tadi itu? Ketika dia keluar sukmanya tadi ketika itu. Dia mengalami mati suri itu.
Suatu itu bilang gini, Anita, kamu tahu nggak kenapa kamu sampai hampir mati kayak gini, sampai kanker stadium 4? Karena kamu selama ini, kalau punya emosi negatif, kamu pendem terus. Kamu simpan terus. Keren. Nah, tapi kan saya manusia, kadang-kadang saya sakit hati, saya marah, kadang-kadang sedih. Loh, enggak apa-apa, asal jangan nginep. Asal jangan nginep. Kalau kamu inapkan, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apalagi lebih dari 3 hari. Sudah, itu akhirnya jadi sel tumor. Jadi kanker itu. Nah, kamu mau nggak sekarang caranya biar sembuh? Mau. Gini caranya. Mulai hari ini, jangan simpen di hatimu selain 2 rasa saja. Love and gratitude. Cinta dan syukur. Cinta dan syukur. Jadi, kalaupun ada emosi yang lain yang muncul, nggak apa-apa, tapi biarkan dia lewat. Jangan nginep. Yang kamu inepin cuma cinta dan syukur aja. Dia praktekkan tuh Mas, dia lihat perawat yang mungkin selama ini bikin dia jengkel, yang judes itu, dia ganti sakit hatinya dengan cinta dan syukur. Dengan suaminya dia ada masalah-masalah, dia ganti, bahkan dengan binatang-binatang, bahkan dia menjadi tree hugger, jadi suka meluk pohon. Cinta dan syukur. Makanya saya kasih resep, teman-teman. Kalau Anda di sini melupakan omongan saya, tidak apa-apa, tapi jangan lupa yang ini. Praktekkan terus ini. Apa itu? Mau tidur atau bangun tidur, jangan sisakan perasaan lain selain cinta dan syukur. Aduh, keren banget, sumpah ya. Sudah, di situ jadikan mantra. Dan itu Anda bolak-balik pakai ilmiah, pakai ilahiyah, ketemunya sama, Mas. Ketemunya sama. Ada peneliti khusus tentang masalah syukur. Gratitude to God. Itu namanya Profesor Robert Emmons dari Universitas California at Davis. 30 tahun dia meneliti dampak dari syukur. Itu Anda jadi lebih sehat secara fisik, Anda jadi lebih bahagia secara emosi, hubungan Anda sama orang lain jadi lebih baik, rezeki Anda juga lebih baik, di semua dimensi Anda akan membaik. Ini penelitian ilmiah, Mas, ini bukan ceramah agama. Dia buktikan secara saintifik selama 30 tahun. Sampai dia dapat dana $4 juta untuk meneliti masalah itu. Dari Templeton Foundation, namanya Profesor Robert Emmons di Universitas California Davis, UCD. Ya. Kemudian love. Sudah, lihat orang itu jangan ada hati lain selain welas asih. Raufur Rahim. Ainur Rahmah. Jadi lihat orang itu cuma dengan mata yang penuh welas asih. Perkara Anda punya kepribadian gampang ngamuan, gampang temperamen, tidak apa-apa, itu personality. Itu kayak Nabi Musa aja, bawaannya emang ngamuan gitu. Tapi hatinya penuh cinta. Ayah saya itu orangnya suka marah, tapi marah dengan cinta gitu loh, Mas. Jadi sudah, dan itu juga obat untuk tadi itu yang lihat orang lain susah, lihat orang lain seneng kita susah, itu juga obat itu. Kalau kita punya hati yang welas asih sama orang, kita pasti seneng lihat orang lain seneng. Situ aja mantra. Terserah Anda pakai alhamdulillah juga boleh. Pokoknya cinta dan syukur. Cinta dan syukur ya. Membuat hidup kita menjadi lebih mudah, lebih baik, teman-teman. Udah, ini jadikan mantra ajaib kita. Dibolak-balik, diputer-puter, tetap ketemunya itu gitu ya, Mas Faiz ya. Anda mau tanya sama pakar siapapun. Ya. Harus mantap ya. Nah, sekarang Mas Faiz, kadang kan orang itu niru orang lain yang kadang mungkin beda kelas, beda fase, beda makom gitu. Ada orang ngomong misalnya, aku itu loh, ketika kemudian habis shopping gitu, justru malah rezekiku tambah banyak gitu, dikejar-kejar rezeki gitu, beras tapi tambah luweh gitu kan. Beda sama hemat pangkal kaya itu nggak bener gitu, nggak berlaku dalam hidupku. Terus kemudian orang ditiru gitu. Nah ini aku pengen melihat dari kedua sisi ini gimana menurut Mas Faiz gitu. Ya, makanya sebelum Anda niru, Anda harus sadar makom dulu. Iya. Banyak orang itu nggak sadar makom, Mas. Iya. Syukur ditiru gitu aja. Semua omongan, semua quote, semua itu selalu ada perkecualian. Selalu ada asumsi-asumsi. Iya. Iya toh.
Jadi jangan ditiru langsung begitu, setelah mentah-mentah repot nanti, Mas. Hemat pangkal kaya ada benernya untuk orang tertentu, tapi nggak cocok untuk yang lain. Karena brah-breh tapi luweh ya. Ya itu luweh, ya. itu penting, itu cocok buat orang makom tertentu, tapi nggak cocok untuk yang makom yang lain, kan begitu Mas ya. Jadi harus sadar makom, harus ngerti saya ini siapa, saya ini bagaimana. Apalagi sekarang ini kan seliwer-seliwer di Instagram, di YouTube, itu semua orang ngomong semuanya kan Mas. Lah makanya kita harus ngerti, nggak bisa dicomot begitu saja. Gitu ya, Mas. Lah kondisi seperti apa, di mana kita boleh niru itu? Nah, itu tuh. Gitu kan? Ya, enak ya, kalau narasumbernya pinter gitu ya. Kondisi apa, di mana kita bisa niru itu? Kondisi apa kita nggak boleh niru itu, kan gitu Ya, Mas? sip. Yang pertama, Anda harus benar dulu mentalnya punya mental abundance. Kalau Anda masih sering cemas kalau nggak punya uang, jangan niru itu. Bahaya. Orang nggak gitu itu biasanya dia nggak cemas ketika nggak punya uang, Mas. Dia punya uang banyak ya nggak gupuk, dia nggak punya uang juga nggak stres. Lah kalau Anda masih sering stres gara-gara nggak punya uang, jangan niru. Nah, ini tambah stres. Nggak tambah sugih, tambah gendeng nanti. Gitu Mas. Itu ya itu mentalnya abundance. Yang kedua, Anda memang punya track record, rezekinya lancar. Lah kalau selama ini rezekinya serba nyendat-nyendat, ya jangan brah-breh dulu. Ya. Sampai level di mana Anda selama ini memang lancar. Kan gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Wis dua dulu aja. Ya. Kalau kebanyakan nambah repot namanya. Tahu makom ya. Dan teman-teman lagi-lagi tapi yang paling penting tadi Mas, sadar makom itu Mas. Iya, sadar makom. Itu bisa digeneralisir dalam segala konteks kehidupan ya Mas ya. Tapi lagi-lagi aku ngingetin deh, biar akarnya lagi-lagi adalah bagaimana supaya bisa terinstall software kemakmuran, software keberlimpahan di dalam diri teman-teman, apa yang harus ditaruh di dalam pikiran, otak kita, dan itu nanti nginstallnya selama 35 hari itu di workshop Spiritual Financial Abundance bersama Mas Ahmad Faiz Zainuddin ya. Mulainya tanggal 20 November ya kawan-kawan semuanya. Kita nanti start tanggal 20 November sampai 27 Desember. 27 Desember gitu ya. Nah, terus ini Mas, kayak apa tuh namanya? Kan tidak sedikit ya orang nge-WA aku gitu. Mas, aku tuh pengen Mas ikut Mas Hendra kemana-mana gitu ya. Wis Mas, dibayar berapapun gitu. Yang penting aku tuh bisa sering ketemu orang-orang ini di Roso, narasumber gitu. Nah, dia berpikir bahwa dengan ketemu orang-orang yang sudah settle secara finansial maupun spiritual, itu katanya bisa nular gitu. Nah, menurut Mas Faiz, bener nggak? Kita sering kumpul, sering ketemu sama orang yang settle, sudah makmur, udah selesai secara finansial, itu bisa nular apa enggak sih menurut Mas Faiz? Ya, bisa nular tapi jawabannya gitu. In one condition. Jadi gini Mas, memang ya bahwa kita akan ketularan orang yang paling sering kita ajak berkumpul. Itu general rule-nya seperti itu. Tapi nggak selalu. Nggak selalu maksudnya bagaimana Pak? Anda harus bisa mengcopy tidak hanya kelakuannya, tapi juga sampai dalam-dalamnya. Ini, kalau Anda mau niru orang gitu ya, orang ini kok nasibnya baik, saya mau niru. Apakah dengan hanya kumpul dia otomatis nasib kita baik? Ya enggak. Bahwa ketularan iya, kecepatan dikit-dikit iya, tapi bagaimana supaya bisa niru benar-benar nasibnya? Nah, itu ada beberapa layer yang perlu Anda tiru. Yang pertama, layer paling luar ini mungkin kebiasaannya apa-ngapain. Dia ngapain siapa yang dia lakukan. Dengan sering kumpulan kita jadi ikut-ikutan dia. Iya. Gitu kan, itu yang pertama. Tapi ini nggak cukup, Mas. Layer kedua, kalau layer kedua namanya pola tindakan. Iya. Itu kita tiru. Tapi ini belum cukup untuk bisa meniru nasibnya. Sampai Anda juga niru namanya pola pikir. Dan di balik tindakannya ada pola pikir. Iya. Tapi pola pikir pun belum cukup. Ada juga perlu namanya pola perasaan. Nah, dia itu feelingnya seperti apa? Baru yang terakhir di level paling dalam, Mas. Nah, ini yang paling susah ditiru, Mas.
Lah itu being. Being itu ruhnya. Ruhiyahnya. Lah kalau sampai bisa sampai level ini, kemungkinan besar Anda akan niru nasibnya. Masuk akal tuh penjelasannya Mas Faiz tuh. Jadi ada 4 level yang terakhir itu paling susah dan paling penting sih. Nah iya Mas. Kadang-kadang Anda nggak perlu niru perbuatannya, tapi being-nya sama. Itu nanti ibaratnya core of the core-nya itu Anda tiru. Iya. Nah, nanti nasibnya niru. Ya kemarin tadi orang kadang-kadang nggak mau niru tirakatnya, mau niru karomahnya. nggak mau niru tirakatnya, pengennya karomahnya aja. Nah, gitu itu yang repot ini. Berat itu. Oke. Mas Dodi, nanti dilanjutkan satu segmen ya. Aku satu pertanyaan lagi buat Mas Faiz. Mas Dodi, satu segmen terakhir hasil tadi ya, quote-quote tadi. Nah, ada kan yang mengatakan bahwa nasib seseorang itu katanya sudah tergurat di garis tangan, telapak tangannya gitu. Nah, menurut Mas Faiz itu gimana? Bener apa enggak? Iya. Gimana ya? Orang itu kadang-kadang udah believe itu memang susah. Ya. Memang susah digoyang. Kalau saya sih tidak termasuk orang percaya seperti itu. Enggak ya? Jadi tadi semua orang itu punya potensi, punya bakat, mungkin punya garis tangan di awal. Itu seperti modal awal dari Tuhan. Tapi pada akhirnya ujungnya seperti apa, itu masih ada banyak ruang untuk improve, masih ada banyak ruang untuk belok, masih ada banyak ruang untuk bisa kita bentuk. Jadi mungkin Anda punya bakat, entah lewat garis tangan, entah lewat mungkin DNA-nya, mungkin lewat nasibnya, atau apapun. Bakatnya mungkin kaya. Tapi bisa jadi itu ujungnya jadi miskin kalau kita nggak benar. Bisa jadi mungkin orang bakat awalnya mungkin berat ya, mungkin ya susah lah. Tapi bisa jadi kaya kalau dia benar cara membelokkan ini jadi sebuah kebaikan. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa manusia itu masih koma, belum titik. Kita semuanya masih potensial, belum bisa kita judge sampai ujung kalau belum mati. Jadi intinya Anda masih punya kesempatan kok. Apapun garis tangan Anda seperti apa, Anda masih punya kesempatan untuk jauh lebih baik dibanding sekarang. Mas Faiz bukan termasuk orang yang begitu berkiblat kepada misalnya nasib berubah karena mengubah struktur nama dan tanggal lahir gitu nggak ya? Saya kira kok enggak ya. Enggak ya? Ya, saya percaya dengan semua bisa kita rubah dengan doa, dengan kelakuan kita, dengan pola pikir kita, pola perasaan kita, pola being kita ya. Perkara itu saya nggak punya ilmunya, mungkin dia bilang gitu aja. Saya nggak punya ilmunya, jadi saya nggak bisa komen untuk itu. Siapa tahu memang ada ilmunya ya. Iya. Tapi saya nggak punya ilmunya, jadi nggak bisa komentar di level itu saya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya. Tadi udah dijelasin sama Mas Faiz perbedaan antara self total solution dengan spiritual financial abundance. Jadi kalau teman-teman mau fokusnya melipat gandakan sumber penghasilan, make money selama 35 hari itu ya ikut yang abundance gitu ya. Yang tanggal 20 November ini sampai 35 hari. Tapi kalau pengen misal kayak fokus ke terapi, ngeberesin masalah-masalah luka-luka batin di masa lalu, keluarga, rokok, narkoba, termasuk misal ini ya, ada yang punya preferensi suka sesama jenis, segala macam, asal mau berubah, kayaknya di Self Total Solution itu menjadi solusinya dan teman-teman. Dan aku nggak meragukan karena Mas Faiz dan sahabat-sahabat sudah mendapatkan penghargaan, rekor muri dan lain sebagainya untuk apa Mas? Narkoba dan berhenti merokok sama narkoba. Berhenti ngerokok sama narkoba. Iya. Dan kalau teman-teman mau lebih mantap lagi, nanti bisa ikut keduanya dengan diskon khusus. Berapa diskonnya nanti aku tanya ke adminnya Mas Faiz ya. Baik, Mas Faiz, habis ini akan dilanjutkan sama Mas Dodi. Matur suwun Mas Faiz.